Selamat datang di channel Jadi Gini Kreatif bersama Richie. Di video ini kita akan membahas bermain game adalah hobi yang bermanfaat. Pembicara kita adalah seorang praktisi di industri game Indonesia, COO dari Joyseed Game Tribe. Yuk kita ngobrol sama Joseph Putra. Apakah bermain game adalah hobi kamu? Ya, jadi dari dulu pasti ya, apalagi anak-anak digital zaman sekarang, anak-anak boomers, millennials, things like that, itu tuh zaman kecilnya pasti kenal yang namanya Nintendo atau Sega dan PlayStation 1 segala macam. Dan ya kebetulan kita cukup beruntung untuk nyobain hal semacam itu. Terus ya dari dulu gue udah mainin zamannya Nintendo 64 dulu ya, yang kasetnya masih dicolok. Orange before ya, oke. Mainnya Animaniacs lah, ada Power Rangers segala macam, itu tuh bener nostalgic banget, dan itu tuh yang inspire gue jadi artis juga. Mesin game dan genre game apa yang menjadi favorit kamu? Secara kategori, gue sangat-sangat PC Master Race. Jadi apapun gamenya, kalau bisa dimainin di PC. Konsol kayak PS4 atau ya PS4 atau PS5 yang sekarang mau keluar, itu tuh gue jujur nggak terlalu tertarik. Karena nanti pasti ntar ujung-ujungnya juga di-port lah ke PC gitu. Jadi pikiran PC Master Race ya. Itu tuh kalau dari kategori device ya. Plus juga sekarang mobile, banyak mobile gaming. Jelas gue juga mainin banyak. Terus kalau dari kategori genre, kalau tadi yang lo omongin tuh genre RPG, action segala macam, gue paling favorit itu action RPG. RPG, tapi yang di PC. Jadi dulu itu kalau gue main action RPG itu kalau zaman PS2 Kingdom Hearts, pasti Kingdom Hearts. Terus ya game-game Square Enix lah, kebanyakan Kingdom Hearts, Radiata Stories dulu gue juga suka banget. Tapi kalau sekarang gara-gara jadi PC Master Race, gue ada satu game MMO yang gue udah lama banget mainin. Jadi kalau game MMO itu biasanya gue main paling nggak nyampe berapa bulan itu gue udah tinggalin. Tapi ini rekor gue dari 2013 gue mainin. 2013 sampai sekarang gue masih nyentuh itu game. Ada satu game namanya yang gue suka banget tuh, namanya Path of Exile. Jadi itu action RPG, Diablo-like itu. Jadi dari atas isometrik, terus lu bisa jalan, klik musuhnya untuk nyerang segala macam. Itu gue mainin sampai sekarang. Apa itu Joyseed? Arti harafiahnya itu biji bahagia, Joyseed. Biji bahagia. Okay. Ya, tapi itu sebenarnya nama studio game gue sekarang. Jadi gue sama partner gue bikin studio game, tapi nama itu comes up sebenarnya dari partner gue, which is C-Boy namanya. Nah itu dia jadi dari lama itu udah memimpikan untuk punya game studio. Nah kita di satu encounter itu ketemu, kita akhirnya join. Jadi awalnya pas dia approach gue, ini kalau misalnya gue mau cerita sejarah sedikit, dia awal approach gue itu pas sebelum Popcorn. Jadi ada kalau Popcorn itu sebelumnya ada acara kumpul-kumpul. Nah itu gue ketemu dia pertama tuh di sana. Dan tahun 2015 itu kalau salah. Nah itu tuh gue ketemu sama dia ngomongin soal Joyseed. Jadi dari lama itu dia udah ngomongin lah soal si biji bahagia ini, walaupun gue ngerasa namanya agak silly ya, tapi sebenarnya dia punya di situ, dia udah punya value. Jadi semua value tentang studio game-nya itu tuh udah dijabarin sama dia itu di sana. Sedangkan gue pas saat itu tuh juga punya studio outsource, namanya Guildia. Guildia itu artinya guild. Jadi memang gue pengen konsepnya bikin tuh banyak illustrator atau banyak konsep artis bergabung, bikin satu guild atau satu tim yang nge-tackle
kerjaan all source bareng-bareng. Nah, tapi di situ akhirnya kita join venture untuk jadi namanya Joyseed dan bentuknya game studio. Apakah visi dan misi dari Joyseed? Joyseed yang kita mau menanamkan benih-benih kebahagiaan ke semua orang. Lewat apa? Lewat produk kita, which is game. Itu soalnya kenapa? Gue tumbuh di lingkungan orang tua yang stereotype lah, which is harusnya banyak juga orang yang alamin hal seperti itu, which is kayak, oh lu main game, it's a bad thing. Iya. Main game itu nggak akan ngasih lu apa-apa. Nah, gue mau ngubah stigma itu dari game. Gitu ya. Ya intinya, dan zaman sekarang pun orang leaning ke banyak orang stres. Jadi kayak lu depression, apalagi zaman-zaman quarantine gini, lu sendirian, lu depressed segala macam. Dan gue pengen tuh games itu tuh nge-relief stres dari mereka gitu. Kayak ya dengan game lu bisa dapetin value, dengan game lu bisa dapetin community, dengan game lu bisa belajar. Ini value-value yang mau kita tanemin sih. That's why kita bikin Joyseed juga. Sudah ada berapa game yang diproduksi oleh Joyseed? Yang di market sekarang udah 3 game. Jadi ada game kita yang pertama itu namanya Hollywood. Idle Parody. Yang kedua ini Rocky Rampage. Rocky Rampage ini gue mungkin bisa cukup banggain karena kita banyak di feature. Istilahnya kita juga jadi lumayan anak emasnya Google sekarang. Jadi kita di feature di SEA, kita di feature di Global, kita di feature di Indie Highlights, kita di feature di Early Access. Jadi lumayan banyak featuring dari Google. Sama yang terakhir yang masih di Early Access sekarang ada namanya Kingdom Topia. Di manakah kita bisa mendapatkan game-game ini? Yang Hollywood dan Rocky Rampage, Play Store dan App Store. Yang Kingdom masih di Google Play doang. Okay. Karena kita masih early access. Apa daya tarik utama dari game-gamenya Joyseed? Di Indonesia ya, kalau di Indonesia kita dibandingin dev lain, kita bisa bilang lah art kita itu termasuk yang top tier. Kalau diomong kelebihan. Terlepas dari itu, kelebihannya ada masing-masing di game sendiri, di produknya masing-masing. Okay. Misal kayak Hollywood. Kayak Hollywood itu kelebihannya itu adalah gara-gara kita ambil unsur parodi dari movies, kelebihannya itu kita lebih gampang untuk marketing ke arah movies. Jadi misalnya ada movie keluar, kita bisa marketingin dengan lebih cepat lah. Soalnya kita parodinya gitu dan itu tuh bisa ngikutin hype-nya. Nah, kalau misalnya Rocky Rampage itu kelebihannya di temanya atau di IP-nya. Cuman ya secara overall kita lumayan proud sama art kita sih. Itu karena memang foundernya gua dan partner gua si Boy ini dulunya artis. Kita nggak ada satupun yang programmer waktu awal ngebikin. Jadi vision kita lebih ke arah visual. Dari mana sajakah para pemain game sekalian? Kalau sekarang kita memang targetednya itu ke country yang tier 1 which is US. Dan memang lumayan kelihatan, jadi awal-awal tuh kita memang nge-research game-game yang mereka suka kayak apa, art style yang mereka suka kayak apa. Untuk sekarang US masih nomor 1. Indonesia sempat naik gara-gara kita punya banyak relation, punya banyak teman untuk kita paksa ngedownload. Atau mereka sendiri juga suka. Yeah. Atau ya keluarga-keluarga kita. Jadi Indonesia itu sempat di ranking 3 kebanyakan.
Ranking Jadi 2-nya ya apa? lumayan banyak. Apa? Ranking 2-nya Ranking apa? 2-nya kadang ganti-ganti, kadang UK, kadang bisa Prancis, kadang bisa Belanda, lebih ke Europe. Seberapa menyenangkankah kerja di Joysit? Just kita punya culture tuh, kalau di Joysit, itu tuh tiap siang kita makan siang bareng. Gitu. Kita makan siang bareng, ngumpul di bawah, ngobrol-ngobrol. Terus tiap hari Rabu kita ada Joy Night namanya. Joy Night itu jadi kita gathering kita ngumpul, bisa main game bareng, bisa sharing pengalaman pribadi, lu sharing kisah hidup lu zaman dulu, kayak kita misalnya ngobrol podcast gini, itu juga ada sebenarnya. Terus bisa campfire, jadi kita bisa punya apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas, mungkin pertanyaan yang lebih personal yang bisa kita bahas bareng-bareng. Kedepannya sih gue pengen banget, maksudnya kayak lu ngadain acara gede, biasanya itu acara yang apa ya, yang lu mesti datang lah. Lu bisa kayak acara e-sport yang kalau gue lihat sekarang tuh acara e-sport, atau lu lagi launching game, biasanya orang pakai cosplayer sebagai marketing things lah buat mereka gitu. Dan menurut gue itu sangat efektif gitu, tapi nggak selesai di market di cosplaynya pas saat event itu doang gitu. Jadi marketing yang nanti pengen gue explore juga, kalau misalnya nanti kita udah bikin venue yang gede, itu tuh ya si cosplayer ini kan juga pasti punya followers ya kan. Kita juga pengen punya tuh targeted market, misalnya kayak kita target orang-orang di US dengan demografik segini gitu. Oke, cosplayer mana nih yang punya influence paling tinggi? Gitu. Dan misalnya cosplayer itu tuh juga pakai platform apa yang influence target market itu paling tinggi. Nah itu tuh kita juga mau manfaatin lah di arah sana. Ya pertama cosplayin salah satu dari IP karakter kita pas lagi launching, atau juga selesai dari situ kita mungkin bisa punya kontak streaming sama dia. Jadi oke, lu nge-streamin game kita segala macem. Nah ini sebenarnya hal-hal yang banyak dilakuin sama perusahaan luar juga, kayak Riot, Netmarble lah, NCSoft kalau lagi launching di Korea tuh pasti ada cosplay pasti. Terus kayak di TGS lah itu juga pasti banyak cosplay. Itu impian kita lah kalau misalnya kita memang udah sebesar itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.